Halo teman-teman, selamat datang di Wordcom. Oke, pada video kali ini saya ingin membahas ini. Apakah selama ini kita dibohongi oleh provider? Mungkin Anda menggunakan salah satu internet dari provider yang di bawah ini. Jadi, provider-provider ini menyediakan internet di Indonesia ya. Salah satunya IndiHome yang paling terkenal ya, karena ini BUMN, dan Iconet ini juga dari BUMN. Saya menggunakan Iconet untuk internet saya. Jadi, apa sih yang dimaksud dibohongi? Oke, mari kita bahas di video ini. Di sini misalkan saya pasang 20 Mbps tapi dapatnya nggak sampai 20 Mbps, itu yang pertama permasalahannya. Kemudian yang kedua, dapatnya cuma 2 Mbps, ini yang kedua permasalahannya. Jadi apa sih maksudnya? Seperti ini saya langganan paket 20 Mbps, di sini saya hanya mendapatkan 17,85 Mbps dan 20,63 Mbps. Jadi di sini bisa lebih ya. Oke, jadi apa sih permasalahannya gitu? Oke, mari kita bahas di sini apa sih permasalahannya, kenapa tidak bisa sampai 20 Mbps. Yang pertama itu pastinya kita bahas dulu jenis paket provider yang kita gunakan. Ada dua jenis paket provider yang ditawarkan oleh provider itu sendiri. Yang pertama itu adalah up to, dan yang kedua adalah dedicated. Up to ini rata-rata penggunanya adalah pengguna rumahan ya, yang dimana kecepatan yang akan sampai maksimum sepaket langganan. Misalkan Anda langganan 20 Mbps, maka maksimum itu hanya bisa sampai 20 Mbps, dan itu tidak mungkin stabil selalu 20 Mbps karena up to, sampai, artinya itu sampai atau menuju, atau maksimumnya itu 20 Mbps. Jadi bisa saja 1 Mbps atau 2 Mbps, atau di bawahnya ya sampai 20 Mbps. Jadi itu tidak bisa selalu stabil sampai 20 Mbps. Jadi itu up to, sampai ya. Kemudian dedicated ini kecepatan yang akan selalu stabil sesuai paket langganan. Misalkan Anda membeli paket langganan dedicated sebesar 1 Mbps, maka Anda akan mendapatkan kecepatan 1 Mbps terus menerus. Mungkin juga ada provider yang lagi gangguan, jadi bisa saja dedicated juga turun, tapi itu jarang sekali ya. Dan dedicated ini misalkan Anda langganan 1 Mbps atau 20 Mbps lah, kita samakan 20 Mbps, maka kecepatan paket internet Anda itu selalu 20 Mbps, tidak berkurang. Jadi selalu stabil di 20 Mbps saat di speed test, jadi tidak berkurang atau bertambah, jadi stabil terus. Jadi kita sudah tahu, jadi paket yang kita ambil itu rata-rata itu adalah untuk rumahan, yaitu up to. Jadi mungkin Anda pasti juga up to, karena harga up to itu lebih murah daripada dedicated ya, harganya selisihnya sangat beda jauh ya. Jadi di sini pertanyaan kedua yaitu, tapi pasang 20 Mbps kok dapat cuma 2 Mbps? Nah, jadi mungkin saat Anda download suatu game online atau file-file besar atau video ya, Anda langganan paket 20 Mbps tapi Anda hanya bisa maksimum 2 Mbps. Jadi di sini kita perhatikan B ini B besar dan ini B kecil, Mbps. Ini B kecil ini adalah artinya bit dan B besar itu adalah artinya byte, dimana bit itu adalah kecepatan bit merupakan digit dari bilangan biner yang satuan bitnya mewakili setiap satu karakter dalam komputasi digital. Sedangkan byte itu adalah kumpulan dari bit, dimana satu byte adalah karakternya sama dengan 8 bit. Jadi seperti ini 2 Mbps ini sama dengan berapa bit, tinggal kalikan 8 saja, berarti 16 Mbps hasilnya. Jadi seperti itu. Jadi misalkan 20 Mbps tinggal dibagikan saja dengan 8 bit, jadi sama dengan itu hasilnya Mbps atau megabyte. Jadi di sini Anda sudah memahami perbedaan bit dengan byte ya. Cara menghitungnya itu bagaimana? Jadi berapa kecepatan sebenarnya? Oke, yang kita bahas di sini adalah kecepatan sebenarnya, karena rata-rata file itu bentuknya adalah byte dan bit. Jadi di sini kita hitung saja ini. Jadi kita hitung byte-nya berapa byte yang kita hasilkan atau yang kita punya. Jadi saya langganan paket 20 Mbps, maka dibagikan saja dengan 8 bit sama dengan 2,5 Mbps atau 2,5 megabyte per detik. Tapi dalam kenyataannya tidak selalu kecepatan akan maksimum karena paket yang dibeli up to. Jadi selamanya tidak selalu stabil 2,5 Mbps ya, karena kecepatan up to tadi yang sudah saya bahas. Jadi ya tentukan sajalah, tidak usah dibilang provider bohong karena ya memang kecepatannya segitu. Cara menghitung berapa lama kecepatan download. Jadi misalkan Anda mau download suatu file, misalkan saya ada file 100 MB atau 100 MB, kecepatan saya tadi 20 Mbps. Jadi 20 Mbps itu adalah 2,5 Mbps. Dengan kecepatan 20 Mbps ini berapa lama sih kita mendownload file sebesar 100 MB? Jadi 100 MB dibagi dengan kecepatan internet Anda 2,5 MB per detik sama dengan 40 detik. Jadi misalkan kecepatan internet Anda sebesar 2,5 MB per detik, maka untuk mendownload file sebesar 100 MB itu adalah selama 40 detik.
bukan 100 MB dibagi 20 MB, itu berbeda. Kalau misalkan mau dibagi 20 MB atau 20 megabit itu maka ini dijadikan megabit juga, jadi tinggal kalikan saja 8 lagi nih, jadi kisaran 800 megabit dibagi 20 megabit per detik. Jadi selama sebulan itu misalkan Anda langganan pakai 20 Mbps, maka berapa banyak sih kita bisa mendownload file? Oke, jadi di sini saya akan membahasnya. Saya ada menemukan suatu website yang dimana itu bisa menghitung berapa banyak sih kita bisa mendownload file dan berapa lama kecepatannya. Nah, jadi di sini berapa banyak sih kita bisa download file dalam sebulan. Jadi waktu dalam satu bulan itu adalah 730 jam. Maka kita bisa menghitung dengan kalkulator website ini. Anda bisa cek link di deskripsi video ini ya. Jadi dengan paket saya yang 20 Mbps atau 2,5 Mbps, jadi dengan kecepatan 20 Mbps atau sebesar 2,5 Mbps, saya bisa maksimum paling banyak itu mendownload file sebesar 6,57 terabyte. Ini terabyte ya. Ini salah ketik ini. Dan ini adalah gigabyte. Jadi kalau dijadikan megabyte ini ada nolnya lagi nih, 3 lagi nolnya. Oke, jadi hasilnya itu adalah 6,57 terabyte. Nah, ini ya. Jadi Anda bisa menggunakan kalkulator di kalkulator website untuk mengecek kecepatannya ya. Silahkan cek di link di deskripsi video ini. Jadi selama sebulan kita maksimumnya itu ya hanya bisa sampai 6,57 tera. Mau gimana pun itu tidak akan bisa lebih dari segini. Dan itu pun tidak mungkin bisa sampai 5,7 tera. Ya setidaknya paling banyak 6 tera lah, karena kecepatan up to tidak mungkin selalu stabil. Jadi kecepatan up to tidak mungkin selalu stabil di angka 2,5 Mbps. Jadi kurang lebih banyaknya file yang bisa di-download dalam sebulan dengan kecepatan 20 Mbps atau 2,5 Mbps adalah sebesar ini. Ini kurang lebihnya ya. Oke, semoga bermanfaat. Mungkin video segini saja. Jika Anda menyukai bisa beri like, jika Anda tidak menyukai dislike saja. Oke, mungkin saja dari saya dan saya ucapkan terima kasih. Mantap. Cek link di deskripsi video ini untuk cek kecepatan internet Anda. Jangan lupa subscribe, jangan lupa di share ke teman-teman yang lain. Oke, mantap.